Ramadan itu disebut juga dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran, di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, kitab suci jadikan panduan, teman pelajari serta diamalkan. Bulan itulah diturunkan Al-Quran kepada seorang laki-laki yang gagah, tegak, wajahnya bersinar karena bersih dan beningnya hati, mata binar, kulitnya putih mutiara, rambutnya ikal sebahu, jenggotnya rapih, badannya wangi selalu. Pria ini bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya kebiasaan duduk tahanus, tafakur di sebuah gua, di sebuah puncak bukit namanya Jabal Nur. Ada sebuah gua kecil namanya Gua Hira. Malam itu adalah malam di mana berada di pertengahan bulan Ramadan. Ketika ia sedang duduk bertafakur, memikirkan bagaimana keadaan masyarakatnya yang jahiliyah, bagaimana cara bisa berubah, membunuh anak-anak perempuan, suka berperang, kasar, ya, memperjualbelikan manusia sebagai budak, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Ketika ia sedang tafakur, di langit pada Ramadan itu turunlah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menemui siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin. Malaikat terbang cepat dari langit, dari atas langit, melalui langit-langit, dan dari wajah aslinya, wujud aslinya, makhluk gagah besar setinggi ufuk dengan sayap 600 terbang melesat cepat. Ketika sampai di ujung Gua Hira, dia berubah menjadi makhluk manusia yang sempurna. Laki-laki yang gagah, berpakaian putih, tak tampak lelah dalam wajahnya. Ia masuk gua sembari kemudian tiba-tiba meminta Muhammad Al-Amin untuk membaca. Ia bersabda, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad kan kaget. Ini tidak tahu dari mana asalnya, dari mana arahnya. Tiba-tiba muncul laki-laki di hadapannya. Kira-kira kaget nggak kalian kalau tiba-tiba depan kalian ada makhluk besar, ada orang yang bicara pada kalian, tapi datangnya tiba-tiba? Paling-paling ketakutan kan? Ini seperti itulah karena Nabi kaget. Kenapa ada makhluk yang datang tiba-tiba? Meskipun manusia dalam wujud yang sempurna. Tiba-tiba ia mengatakan, "Iqra, bacalah." Muhammad Al-Amin tidak bisa membaca. Ia mengatakan, "Ma'ana biqari." Bacalah. "Ma'ana biqari." Aku gak bisa baca. Dibilang tidak bisa baca, malaikatnya tidak peduli. Ia maju ke depan. "Iqra, bacalah." "Ma'ana biqari." Dengan senyuman, malaikat itu kemudian memeluk Muhammad erat-erat sembari meminta untuk menirukan kalimat-kalimat yang ia ucapkan. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Muhammad Al-Amin menirukan dengan gemetaran. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq."
Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dilepaskanlah Muhammad Al-Amin, kemudian menghilang, terbang kembali ke atas langit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya, Muhammad dalam keadaan ketakutan, keringat dingin mengucur. Segera ia mengambil perbekalannya, tas atau kain isi makanan atau kain, kemudian ia turun dari gunung Jabal Nur itu. Turun melalui celah-celah batu, pasir-pasir yang runcing. Ia turun kemudian kembali menuju rumahnya, mengambil kuda di kampung bawah, naik kuda secepatnya ke rumahnya. Istrinya malam itu sedang tidur. Bunda Khadijah sedang tidur, dibangunkan dengan ketukan. Khadijah, Khadijah, Assalamualaikum. Segera ia bangun, kemudian bersiap-siap membuka pintu karena ia dengar, ia kenal suara itu. Suara siapa? Suaminya, Muhammad Al-Amin. Ia bergerak ke depan membuka pintu, kemudian dibukalah pintu dengan senyum. Ia mengatakan, Waalaikumsalam, sudah pulang suamiku? Tapi mata Khadijah melihat Muhammad yang berbeda karena pucat kedinginan ketakutan. Muhammad masuk dengan mengatakan, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dituntun, dipapah oleh Khadijah, ditidurkan di pembaringan, lalu mendengarkan cerita apa yang baru saja terjadi menimpa suaminya Muhammad Al-Amin, sang penyambung silaturahim itu. Gantian. Sekarang Khadijah yang merasa khawatir. Peristiwa apa itu? Teman-teman semuanya. Lalu setelah istirahat, Khadijah kemudian menuju ke rumah pamannya bernama Waraqah bin Naufal, pendeta Nasrani yang masih lurus, beriman pada Isa sebagai nabi, dalam keadaan buta matanya. Ada apa Khadijah? Begini paman, suamiku Muhammad. Apa yang dialami menantu kesayanganku itu? Sampaikanlah keponakan, sampaikanlah. Begini paman ceritanya. Lalu dari awal hingga akhir kepulangan Muhammad ke rumahnya, Khadijah bercerita, menceritakan semuanya pada Waraqah bin Naufal. Waraqah, iya. Lalu, terus, apa katanya? Iya. Begitulah paman kisahnya. Apa yang dialami suamiku paman? Waraqah kemudian, Kenapa paman? Kenapa tertawa? Hada namus. Itu adalah namus. Siapa namus? Jibril yang pernah ketemu Musa di Gurun Sinai. Berarti malam ini, seperti dugaanku yang sudah-sudah, suamimu Muhammadlah memang yang terpilih menjadi penyempurna agama ini. Muhammadmu diangkat sebagai nabi Khadijah. Suamiku paman? Benar. Bukankah aku pernah mengatakan sebelumnya, ada ciri-ciri kenabian pada diri suamimu? Jadi benar paman? Andai saja badanku masih kokoh, tidak lunglai seperti sekarang ini dan mataku tidak buta, aku akan bela Muhammad ketika diusir oleh orang-orang jahiliyah Quraisy ini nantinya. Jadi akan diusir, akan dimusuhi. Begitulah tabiat dakwah para nabi. Seringkali mendapatkan perlawanan yang sangat memprihatinkan dari orang-orang di sekitarnya Khadijah. Baik paman, akan aku perhatikan, aku peliharamu dengan baik. Ajak dia ke sini, akan kujelaskan semuanya. Nah, adik-adik semuanya, 17 Ramadan itulah hari diturunkan Al-Quran, tanggal yang sama dengan negara kita Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus pada bulan Ramadan juga. Alhamdulillah. Maka para sahabat, para nabi, para alim ulama dan orang-orang hebat lainnya
menjadikan Ramadan sebagai momentum berasik mesra dengan Allah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi membaca Al-Quran, disimak oleh Jibril. Lalu Nabi menyampaikan para sahabat, menyimak para sahabat. Akhirnya disusunlah urutan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan Anas. Meskipun awalnya adalah Al-Alaq, akhirnya surat Taubah, tapi melalui taufik Nabi, setiap Ramadan susunannya diajarkan dari Al-Fatihah hingga Anas. Dan dengan Al-Quran itulah nanti Allah akan muliakan seseorang, dan dengan Al-Quran itu pula lah Allah akan merendahkan martabat seseorang karena melalaikannya, merendahkannya. Siapa yang ingin lancar menghafal Quran, sering baca, sering tadarus, terbiasa, bagus pengucapannya, makhraj fasahahnya, bagus pembacaannya, tilawah murotalnya, ya, dan bergelimang pahala. Allah akan bedakan nanti orang-orang yang hafal Al-Quran dan ahli Quran di surga dengan yang tidak ahli Quran atau kurang dalam berdekat bermesraan dengan Al-Quran. Kakak pernah ke Palestina, di jalur Gaza. Di Palestina kakak melihat anak-anak yang saling berlomba. Lombanya apa, tahu nggak? Lombanya adalah lomba berbakti pada orang tua. Anak Palestina kelas 5 SD nih, kelas 5 SD, hafal Quran semuanya. Sulit mencari anak nggak hafal Quran kelas 5 SD. Sulit mencari anak nggak hafal Quran di Gaza, Palestina. Meskipun dikepung 16 tahun, rumah sakitnya nggak ada obat, habis obatnya. Diboikot dengan tembok tinggi 13 meter selama 6 tahun lamanya. Listrik dimatikan, air diracuni, makanan kurang. Kemudian pagi, siang, sore, malam bisa ada serangan-serangan mendadak dari penjajah Israel. Tapi mereka bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Salah satu sebabnya adalah, satu, dengarkan baik-baik, satu, kami belum disebut berbakti kepada orang tua, Kak, sebelum kami memberikan mahkota cahaya kepada orang tua kami di surga, dengan sebab kami menghafalkan Al-Quran. Bagi anak Palestina, menghafal Al-Quran adalah cara berbakti kepada orang tua yang paling tinggi. Kelak mereka menghafal Quran. Di surga orang tuanya mendapatkan mahkota cahaya. Siapa di antara kalian yang ingin memberikan mahkota cahaya berkilau-kilau tak ternilai harganya kepada orang tuanya? Siapa yang ingin letakkan mahkota di kepala mama, di kepala ayah? Semoga kalian diberkahi Allah dan mampu menghafal Al-Quran dan dimuliakan di surga. Tahu tidak kalian, surga itu luas sekali. Arduhas samawati wal ard, uiddat lil muttaqin. Luasnya selangit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Pintu tengah surga adalah berbakti pada orang tua. Dengar baik-baik. Pintu tengah surga adalah berbakti pada orang tua. Rasul mengatakan orang tua kalian pintu tengahnya surga. Ada pintu puasa, Ar-Rayyan namanya, ada pintu jihad, pintu sedekah, pintu duha, dan ada khusus yang paling indah, luas terberkah adalah pintu berbakti orang tua. Berbaktilah kalian orang tua dengan cara yang paling mulia, mensurgakan mereka dengan syafaat Quran. Hafalkan Quran itu, kau dapat hak syafaat. Orang tuamu berhak atas mahkota cahaya itu. Siapa tahu ayah bundamu ada dosa, ada kesalahan, dan hanya bisa diampunkan Allah hanya oleh lisanmu yang menginginkan mereka masuk surga. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Berdoa kepada Allah agar kau menjadi anak soleh-solehah dan menyejukkan mata, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Kalian juga berdoa kan? Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami juga ayah ibu kami, sayangi mereka bagai mereka sayang kami. Ramadan ini harus berhasil, harus sukses menjadi orang bertakwa
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.